Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan terlibat ribut-ribut di bandara. Saat ribut-ribut, Arteria dan ibunya dimaki oleh seorang wanita karena dianggap menghalangi jalan. Lu bilang tiga, lu ngampuknya. Udah nggak apa-apa. Gue bilang. Bahkan wanita ini mengaku kerabat dan menyeret nama seorang jenderal bintang 3 TNI. Petugas keamanan bandara pun datang menghampiri dan meminta agar persoalan diselesaikan di posko pengamanan. Tidak hanya mengaku kerabat jenderal, wanita ini juga dijemput menggunakan kendaraan dinas dan berplat nomor TNI Angkatan Darat. Video viral ini juga dibagikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni. Pawang hujan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melaporkan warganet ke polisi. Dia merasa dirugikan atas tudingan jadi penyebab terhentinya sesi balapan World Superbike karena hujan. Hujan deras yang mengguyur sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat gelaran balap motor bergengsi memaksa panitia menunda sesi race pertama dan kedua World Superbike 2021. Hujan deras juga menimbulkan banyak genangan air di sirkuit Mandalika. Hal ini menjadi sorotan warganet yang kemudian viral di media sosial. Ditundanya balapan bergengsi ini menuai ragam tanggapan warganet. Mereka beramai-ramai mengolok-olok pawang hujan yang dianggap gagal melaksanakan tugasnya. Bahkan foto pawang hujan pun ikut tersebar saat penundaan sesi WSBK. Merasa tercemar nama baik dan pencatutan fotonya, seorang pawang hujan, Damai Santosa, melaporkan orang-orang yang memviralkan fotonya di media sosial ke polisi. Memang kita dipakai waktu presiden datang kan, tapi satu hari itu aja. Ya, sementara kita kan tidak dipakai waktu WSBK. Ya. Oh, tidak ada pawang hujan yang dipakai saat Tidak ada. Oh. Nggak tahu kalau orang lain apa yang dicari selain kita kan tidak ada. Pihak yang merasa dirugikan dan tersebut kami akan ajukan kepada pimpinan. Keputusan berikutnya kami proses. Ia mengaku jasanya tidak dipakai dalam ajang WSBK kemarin. Meski sempat terkendala cuaca, gelaran WSBK lancar dan selesai sesuai jadwal yang ditentukan. Pemerintah kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Namun kebijakan PPKM level 3 yang merata di seluruh Indonesia menuai pro dan kontra. Untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru, langkah preventif sudah disiapkan pemerintah. Pengetatan mobilitas warga akan dibatasi dengan kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Kebijakan itu akan mulai diterapkan dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Natal Tahun Baru, liburan Natal Tahun Baru itu akan diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku level 3 secara nasional. Jadi ini bukan berarti yang sudah level 1 diturunkan lagi dan seterusnya, bukan. Jadi memang khusus untuk selama libur Nataru itu digunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk PPKM level 3 plus, karena nanti ada beberapa tambahan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, terutama pelarangan dan pengetatan pertemuan-pertemuan yang berskala besar. Ada sejumlah perbedaan dengan penerapan PPKM level 3 khusus libur Nataru. Seperti tidak diadakannya penyekatan bagi orang yang akan bepergian. Warga yang akan bepergian harus memastikan dalam keadaan sehat dengan memastikan status vaksinasi dan hasil tes usap.
Namun kebijakan PPKM level 3 yang berlaku umum di seluruh Indonesia ini menuai polemik. Biasanya pemerintah memberlakukan level status PPKM mengikuti berdasarkan basis data. Selain itu, pengetatan mobilitas warga juga terjadi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Sehingga mobilitas warga diperkirakan masih akan terjadi sampai H-1 libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengulasnya kita akan membahasnya bersama dengan Pak Agus Suprapto, Deputi Bidang Kesehatan Kemenko PMK, dan Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas. Ya, saya ke Pak Agus terlebih dahulu ya. Pak Agus, ada apa di belakang pemberlakuan level 3 kalau kita tahu ya bahwa semuanya kan selalu berdasarkan kajian ilmiah dan data eskalasi kasus, tapi harus diterapkan di seluruh penjuru Nusantara PPKM level 3 di masa liburan Natal dan Tahun Baru. Apa kekhawatiran yang barangkali masyarakat tidak ketahui? Baik, terima kasih. Pertama, saya salut kepada masyarakat Indonesia yang telah membawa suasana pandemi di Indonesia begitu menurun sangat baik saat ini, dan ini harus kita patut syukuri dan kita pertahankan sebaik-baiknya. Nah, mempertahankan kondisi ini memang memerlukan kebersamaan kita bersama, karena kita masih punya tugas-tugas untuk menyelesaikan beberapa kegiatan internasional. Selain itu juga memperbaiki kondisi ekonomi kita. Gas dan rem kita harus kita jalankan dengan baik. Ngegasnya jangan keras-keras, dan ngeremnya juga jangan keras-keras. Jadi pada saat kita perlahan-lahan kita akan mengikuti suasana ini. Ini demi kemaslahatan bersama. Sebentar Pak Agus, Anda sudah singgung soal agenda internasional. Ini ada juga kaitannya untuk G20 tahun depan di Bali. Jadi mulai sekarang direm mendadak begini? Sebetulnya tidak direm mendadak Mas, tapi menjaga suasana yang kondusif untuk semua kegiatan baik ekonomi kita sendiri maupun acara-acara G20 yang pertemuannya secara internasional di tahun depan Mas. Pak Presiden mengatakan ada 150 pertemuan di berbagai kota di Indonesia, tidak hanya di Bali Mas. Persiapannya itu 1 tahun penuh gitu. Tiap bulan ada pertemuan-pertemuan internasional, dan saya kira itu tanggung jawab kita bersama. Pak Agus, tapi masyarakat jelas-jelas teriak, utamanya pelaku pariwisata dong tentu, karena kan di berbagai wilayah kan sudah kita lihat level-levelnya berdasarkan eskalasi kasus. Mereka sudah melakukan bagian-bagiannya, termasuk juga pelaku sektor informal. Bagaimana menjawab keluhan mereka? Baik, selama beberapa hari ini kan kita sudah memperlakukan dengan baik kelonggaran-kelonggaran untuk sudah berada di level 1 dan sebagainya. Kita hanya seminggu Mas, pada tanggal 24 dan tanggal 2 saja. Karena kita ketahui bersama, satu, pada permasalahan mendasar juga bahwa masih ada disparitas herd immunity di masing-masing daerah. Jadi disparitasnya luar biasa. Ada daerah yang sudah vaksinasinya sudah 133%, barang kita ada lebih dari 100%. Tapi ada daerah yang baru 20-30%. Jadi kita sebenarnya masih diintip, kekebalan kita masih sangat rendah di tingkat secara nasional. Antar provinsi perbedaannya sangat tinggi. Di dalam provinsi pun ada yang kabupaten yang sudah sangat bagus, tapi ada kabupaten yang sangat masih rendah. Dan itu menurut saya rawan sekali. Pak Agus, ya kan kita juga mengakui bahwa capaian vaksinasi kita juga salah satu yang diperhitungkan lah ya, di dunia internasional kita dapat pujian untuk itu, dan penanganannya pun sangat demikian. Betul. Tapi kan pemberlakuan level 3 secara merata hampir di seluruh penjuru Nusantara ini dirasa tidak fair, dirasa tidak adil untuk lokasi-lokasi yang merasa mereka sudah mumpuni, sudah siap melakukan segala protokol kesehatan di masa Natal dan Tahun Baru. Bagaimana menjawabnya bahwa mereka harus terima level 3 juga? Baik, terima kasih. Jadi ini sebagai upaya kebersamaan kita supaya mereka yang herd immunity masih rendah tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita sudah terlalu lelah untuk bagaimana pelayanan kesehatan kita bisa berantakan oleh karena pergerakan mobilitas yang sangat tinggi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, pada waktu kejadian gelombang 2 dulu itu Indonesia luar biasa meningkatnya, dan itu begini, di dunia kan sekarang lagi ada gelombang ketiga.
Indonesia dulu pada waktu gelombang kedua itu 3 bulan setelahnya, ya, kan gitu kan. Jadi saya tidak menginginkan, kita bukan saja, kita semua tidak menginginkan hal itu kejadian bahwa kita gelombang itu suka telat ya, dengan ada beberapa event kan gitu dah. Kita belajar dari pelajaran Nataru tahun lalu kan, kita bulan mulai naik Maret, April dan sebagainya kan kejadian ini. Jadi sebetulnya kita ingin berhati-hati bersama-sama, Mas. Ya persis, bisa dijadikan pengalaman, tapi kan nggak bisa dibandingkan apple to apple karena waktu itu kan yang namanya vaksinasi belum semasif sekarang. Tapi saya coba bergeser ke Pak Diki mendapatkan perspektif lain. Pak Diki, saya mengatakan kebijakan ini seolah impromptu dalam tanda kutip karena kita tahu PPKM level 3 sejauh ini dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan kemudian data eskalasi kasus. Kalau Anda melihat sepakat dilaksanakan di seluruh penjuru Nusantara level 3 di masa Nataru? Ya, kalau tujuannya bahwa ada pembatasan, pengetatan, saya setuju. Tapi kalau bicara PPKM level 3, ya mohon maaf, ini Pak Gus ya senior saya sampaikan bahwa kita harus berbasis indikator yang pasti gitu, supaya tidak membingungkan. Kemudian jadi juga, ini tadi Mas Abraham sudah menyinggung satu hal yang saya juga sudah memberi masukan sebetulnya pemerintah adalah bahwa kita harus memberi insentif apresiasi pada daerah-daerah yang berusaha mencapai level 1 ya. PPKM ini satu hal yang sebenarnya harus diapresiasi, dan itulah kenapa di beberapa negara lain juga dia berani bikin semacam lockdown gitu. Pada daerah-daerah atau negara-negara bagian bagus seperti di sini Queensland bagus, silakan dia boleh melakukan, tapi dengan kalau yang sifatnya tadi seperti pemerintah kita paham, kita dukung itu bahwa ini harus dicegah. Nah itu dengan cara nggak boleh ada keramaian, nggak boleh ada, it's okay. Tapi di dalam wilayahnya dia masih punya kelonggaran-kelonggaran yang terbatas itu sebagai insentif ya, reward atas upayanya. Nah ini yang saya melihat bukan hanya bahwa kita akan harus setia pada indikator itu, tapi juga ini untuk memberi motivasi karena perjalanan pandemi kita kan masih relatif panjang, sehingga masyarakat supaya jadi juga paham, oh saya harus niru nih kayak misalnya mungkin katakanlah Surabaya misalnya bagus itu dia kemarin Natarunya bisa relatif. Nah ini jadi bahkan pemerintah bisa menjadikan ini sebagai motivasi untuk daerah lain gitu. Nah artinya gini, kalau saya Mas Abraham ya melihat bahwa sekali lagi memang ini tidak ada satu pendekatan yang ini harus bakal pasti gitu. Nah oleh karena itu mungkin ya dalam karena bagaimanapun ini kewenangan pemerintah kan, adalah satu kewajiban. Begini, sebentar Pak Diki sebelum kita lanjutkan, agar kemudian mendapatkan tanggapan bagaimana soal tadi kita juga punya agenda internasional G20. Ini juga menjadi hal yang harus kita perhitungkan juga, menjaga nama baik kita kan sebagai tuan rumah. Tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa alasan ini bisa diterima oleh para pelaku ekonomi, sektor informal, pelaku pariwisata yang merasa terjepit dengan situasi yang disebutkan tadi cuman seminggu, tapi di sisi lain ini bisa berteriak mereka di lapangan. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan Mas Abraham, inilah kenapa saya sampaikan sebetulnya ini pembuktian loh. Momentum membuktikan bahwa kita pada saat melakukan satu aktivitas yang terbatas dan aman dengan protokol itu, dampaknya tuh aman. Kan nanti ada pertemuan banyak, itu kan pasti banyak sekali orang beraktivitas, datang. Nah, kita sudah punya pengalaman dari Nataru ini pada daerah yang leveling satunya diperketat, ya kita bisa lakukan satu event yang relatif aman. Nah, ini sekali lagi juga jadi ujian sebetulnya dan pembuktian bahwa pelandaian indikator yang ada ini bukan hanya di atas kertas, tapi kita buktikan ini aman gitu dengan kriteria-kriteria pengetatan. Artinya ada plus minus, tapi akan ada tadi tantangan nanti di tahun depan di mana kita mau yakin kita bisa adakan kalau
apakah nanti jadi PPKM 3 lagi terus ada event kan? Ini berarti saya garis bawahi ini soal trust ya. Saya bergeser kembali ke Pak Agus. Pak Agus, jika demikian bagaimana memastikan bahwa mereka yang terdampak tentu saja pasti secara ekonomi terdampak, Pak. Anda sebutkan temponya sebentar sebetulnya, tapi tentu saja yang namanya sebentar ini pun peluang ekonominya kan sangat tinggi yang namanya Natal dan Tahun Baru, termasuk pariwisata. Di sisi lain mereka sudah bersiap-siap berbenah secara protokol kesehatan, sudah vaksin 2 kali, sudah antigen, bahkan mereka siap-siap PCR lah. Mereka melakukan itu semua yang diminta oleh pemerintah. Apa kompensasi buat mereka? Baik, terima kasih Mas. Sebetulnya kan pembatasannya tidak pembatasan ketat sekali ya. Artinya masih ada peluang-peluang tetap restoran bisa buka 50% sampai jam 9 malam. Dan karena kita sekarang ini kan positifnya kita semua banyak yang vaksinasi, terutama yang di perkotaan sudah meningkat ya. Tetapi kita tetap perlu hati-hati sekali ya. Tapi yang jelas pembatasannya bioskop juga masih bisa, terus restoran masih bisa, perjalanan masih boleh. Jadi bukan sesuatu yang set gitu. Tetap bisa berjalan pada kondisi-kondisi yang bisa membangunkan ekonomi, merangsang pertumbuhan ekonomi, saya kira Mas. Jadi insentifnya adalah bukan sesuatu yang toksik begitu, tapi kita lihat nanti masing-masing Menparekraf sudah memberi perlonggaran, misalnya bahwa restoran masih boleh 50%, penerbangan masih bahkan bisa 100%. Ya Pak, sebentar Pak. Tidak. Ya Pak Agus, singkat saja, artinya tapi tetap saja kan memberikan kompensasi, memberikan jejaring pengaman sosial bagi mereka yang membutuhkan, Pak. Betul. Jadi pada 2 bulan terakhir ini pada kelompok-kelompok yang rentan ada bantuan khusus, bantuan sosial khususnya yang sudah diputuskan itu 2 kali dari biasanya, kan gitu kan, dan diberikan pada awal November sudah diberikan, nanti Desember juga ada lagi pada kelompok-kelompok yang rentan, terutama kelompok-kelompok mereka yang sangat rentan. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Diki. Kita tangkap kuncinya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan semuanya baik-baik saja, tapi soal trust itu juga menjadi hal yang penting, membantu mereka yang terdampak secara ekonomi di masa-masa Natal dan Tahun Baru. Terima kasih atas waktu Anda. Korban penyiraman air keras oleh suaminya di Cianjur, Jawa Barat dibawa ke rumah duka. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.